Ayo, mari. Kalau kita tarik ke belakang ya, ini kan karir udah 25 tahun nih. Betul. Bisa dong cerita sedikit gimana bisa sampai pertama hobi, terus bisa sampai hari ini ya. Waktu itu inget banget, itu aku nyanyi sampai jam 1 malam, itu pulangnya nangis, aku kayak aku nggak mau nyanyi lagi. Mungkin udah ngancam gitu. Lu kalau nggak mau jangan sama gua, gimana? Kan tadi bilang juga kan, yang paling susah kan mempertahankan nilai atau warnanya gitu. Ya, hari ini seperti biasa, saya selalu ingin podcast ini memberikan pelajaran dari pengalaman berbagai bidang. Kita ingin yang denger ini mungkin pengen jadi ini atau pengen ngembangkan hobi ini. Hobi yang datang dengan uang paling enak gitu kan. Nah ini tentu kita mesti ngundang orang yang ngalamin langsung. Kita udah pernah ngundang yang film, Reza, si Joko Anwar. Selain kami juga yakin ini bisa menolong memberikan pendidikan yang baik, yang benar melalui podcast ini. Nah, hari ini institusi yang kita masih percaya bisa memberikan pelajaran yang benar, nggak ada macam-macam nih. Ya film dan musik lagu ya. Nah, hari ini makasih loh, saya ngundang Andin Aisyah. Terima kasih banyak. Wah, Pak, ini, saya terhormat sekali loh diundang podcast sama Bapak. Wah, kita mah senang banget. Karena memang dari dulu kan memang kenal, tapi waktu saya lihat saya agak pangling juga loh. Ini adiknya apa bukan? Saya nggak ada adik deh. Wah ini. Karena pertama kali waktu ketemu Pak Ahok waktu itu lagi hamil super gede, waktu itu kayaknya udah 8 bulan ya, udah mau melahirkan. Ya. Jadi benar-benar gede banget. Terus kayak ketemu lagi waktu itu baru ngelahirin gitu kan. Jadi pasti pangling kalau ngelihatnya sekarang. Isinya lebih kurus ini. Iya. Tapi tempatnya enak banget Pak. Ya, nih puji Tuhan lah. Perjalanan panjang. Kau cerita tentang tempat ini tuh panjang banget ceritanya. Nanti kita kita cerita. Oke. Harus ada podcast sendiri. Selamat untuk peluncuran album baru ya. Lagu baru. Bahagia di ujung jalan ya. Iya. Nah, baru nih 2 Mei kemarin. Pas Bahagia hari pendidikan nasional. Iya betul. Makanya kita lihat lagu-lagunya juga. Ya. Saya kira memang pasti ada niat seperti itu. Sebenarnya niat nggak ada, cuman kayaknya udah diatur sama yang di atas. Wah, jadi kita langsung mulai nih. Ayo, mari. Kalau kita tarik ke belakang ya, ini kan karir udah 25 tahun nih. Betul. Bisa dong cerita sedikit gimana bisa sampai pertama hobi, terus bisa sampai hari ini ya. Iya. Umur 14 udah terima penghargaan dari China, dari Indonesia, terus buat album. Nah cerita dong. Aduh keren banget sih Pak Ahok nih nanyanya nih. Ya ampun ini podcaster siap-siap tergeser ya sama Pak Ahok. Nggak, aku bercanda. 14 tahun, jadi 25 tahun yang lalu, waktu itu tepatnya tahun 2000, itu pertama kali aku mengeluarkan album, jadi terjun ke industri musik. Jadi walaupun sebelumnya sudah nyanyi dan ikutan lomba-lomba, cuman belum officially rekaman gitu. Jadi waktu itu rekamannya waktu usia 14 tahun. Pada saat itu aku masih SMP kelas 3 Pak, jadi kayak belum kepikiran bahwa suatu hari nyanyi itu akan menjadi misalnya satu-satunya pekerjaanku, atau misalnya melalui nyanyi aku akan menginspirasi orang, atau misalnya melalui nyanyi aku akan mendapatkan uang gitu. Jadi belum kepikiran. Jadi aku simply nyanyi hanya karena saya jatuh cinta dengan nyanyi. Kali kepikiran. Enggak lah. Mamaku tuh kebetulan orang tua yang sangat suportif, yang kalau misalnya anaknya mau nyoba main tenis, ya ditemenin main tenis. So, anaknya mau nyoba misalnya gambar ini. Nah kebetulan aku nyantolnya di nyanyi gitu. Jadi waktu aku bilang kayaknya sebenarnya bukan aku juga sih yang bilang, aku cita-cita jadi penyanyi, cuman guru nyanyiku pada saat itu almarhum Elva Sesyoria bilang kayaknya nih anaknya siap nih jadi penyanyi gitu. Nah itu diamini oleh papa mamaku, terus beliau bilang ya udah ayo kita support gitu. Nah pada saat itu karena masih kelas 3 SMP, jadi nggak kepikiran kayak suatu hari bakalan gimana gitu. Sebenarnya hanya itu doang. Dan awal-awal karir juga sebenarnya ya banyak yang bilang aku tuh dipermudah jalannya karena ada orang tua yang mendukungku. Tapi sebenarnya buatku juga
pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri dalam arti itu usia yang masih sangat muda dan mamaku tuh selalu pesen. Jadi bernyanyi itu one thing, itu kesukaanmu, tapi komitmen kamu sebagai pelajar itu juga nggak boleh dilupain gitu. Jadi tetap harus jalanin sekolah. Jadi ya waktu itu inget banget pernah waktu kelas 3 SMP aja, waktu Eptanas dulu namanya masih Eptanas, itu aku nyanyi sampai jam 1 malam, besokannya Eptanas, itu pulangnya nangis, aku kayak aku nggak mau nyanyi lagi. Mamaku bilang ya udah kalau nggak mau nyanyi lagi nggak apa-apa kan, it's your call gitu. Ya tapi akhirnya aku tetap nyanyi gitu. Jadi sampai akhirnya lanjut SMA, jalan seperti biasa gitu ya, seperti anak-anak yang lain. Kuliah juga akhirnya selesai tepat waktu, dan 25 tahun kemudian ya aku masih ada di sini dan masih bernyanyi gitu. Dulu sebelum aku menikah dengan suamiku sekarang, waktu masih pacaran kita tuh punya satu hobi yang sama, olahraga gitu ya. Aku ingat banget waktu awal-awal pacaran kalau kita olahraga gitu, terus aku suka ngaca-ngaca, perutnya udah gini, tangannya udah gini. Terus suamiku bilang, sayang kalau misalnya orang itu mau, dia niat untuk olahraga bentuk badan atau ngurusin badan, 3 bulan asal dia konsisten pasti jadi badannya. Mau perutnya six pack kayak, mau turun kayak berat badannya, atau tangannya bentuknya gimana gitu, pasti jadi. Yang susah adalah gimana kamu bisa mempertahankan sampai sana-sananya, dia bilang gitu. Jadi aku merasa ini juga adalah pesan yang cukup menohok dari suamiku gitu ya, bahwa untuk achieve sesuatu di dalam karir aku rasa is one thing, tapi untuk sustain it is another thing. Jadi kayak butuh bukan hanya kemauan tapi juga banyak sekali hal dan faktor dan elemen lainnya ya. Ada adaptasi, kemudian mungkin ketahanan, atau mungkin dari pengalaman dan doa orang tua misalnya. Jadi kayak, dan harus banyak belajar dan mau belajar sebenarnya. Kayak gitu sih aku rasa 25 tahun kemudian itu yang aku dapat. Ya terus kan hampir tiap tahun dapat anugerah musik Indonesia juga ya. Ya nggak hampir tiap tahun tapi banyak, alhamdulillah. Nggak, yang gitu pengen tanya gini. Berarti waktu kecil, ini buat yang denger ini gitu ya. Ini penting nih buat yang denger, buat yang punya anak juga. Waktu kecil ya anak pengen apa ya berarti ikut Ibu Heni ya. Diladenin lah. Kayak mencari gitu ya. Iya, jadi dapat kenapa gitu yang iya, suka jadi berarti. Kebetulan orang tua aku juga bukan tipikal yang memaksakan kehendak gitu ya. Jadi kayaknya bukan yang kepengen banget anaknya tuh jadi juara 1 terus, atau kayak pokoknya juara terus gitu. Jadi suatu hari kalau misalnya aku nggak ngerjain PR, aku nggak bakal dimarahin sama orang tuaku. Cuman sama dong sama saya. Cuman kan nilainya jelek. Ya itu konsekuensi kamu gitu. Maksudnya kalau mau malu sendiri, kalau ini sendiri, cuman ditanyain gitu. Ada PR enggak gitu. Udah ngerjain belum? Kalau enggak ngerjain gini loh gitu. Cuman enggak akan kayak sampai dimarahin gitu. Aku seingatku juga mamanya alumni UI sih ya. Jadi paham ini. Iya, mama bapakku juga sebenarnya. Berarti kita belajar nih ya buat teman-teman yang dengar. Jadi enggak usah maksa anak pengen apa gitu. Kan ada orang lucu ya, anak masih kecil dipaksa les itu, les ini, les itu, sampai pulang malam gitu loh. Iya, itu aku sekarang juga. Sekarang anaknya gimana? Disuruh les gitu nggak? Anakku ya kebetulan gini, aku merasa sih sampai saat ini ya. Jadi begitu anakku lahir, yang aku salah satu hal yang insya Allah aku akan selalu hindari itu adalah memproyeksikan keinginanku pada anakku gitu. Jadi kadang-kadang aku melihat di sekitarku tuh ada ambisi-ambisi orang tua atau keinginan orang tua yang dulunya tidak tercapai kemudian diproyeksikan kepada anaknya. Nah itu yang menurutku sepertinya tidak adil untuk anak jika bertumbuh seperti itu gitu. Nah ini denger nih, aku cuma pikir ya anaknya pengen jadi politisi karena dalam kandungan udah ikut kampanye buat luar nih. Dia udah denger nih. Terserah sih sebenarnya nanti dia mau jadi apa, tapi yang baik. Itu mamaku selalu bilang gitu, Pak Ahok dari kecil. Kamu nanti mau profesinya sebagai ina inu, mau misalnya lulusannya mau S1, mau D3, mau apa, itu terserah kamu. Tapi jadi yang baik. Itu mamaku selalu bilang seperti itu. Ini saya cocok banget sama sistem pendidikan yang buat orang kreatif ya. Kadang-kadang saya dulu juga bisa stres loh. Kenapa? Ya, ini orang gak stres ya. Kenapa stres? Anak orang udah bisa baca, anak kita belum bisa baca. Nah itu gimana tuh sikapnya? Wah, ini benar pertanyaan untukku. Iya, kan sebagai orang tua udah ngalamin kan. Jadi aku malahan mendelay anakku untuk bisa membaca, Pak.
Nggak bandingin gitu ya? Enggak, jadi waktu itu jadi dari waktu kecil sebenarnya aku tuh dari waktu anakku masih kecil justru sebenarnya bukan masih kecil, masih dalam kandungan berusaha untuk mengempower diriku sebanyak-banyaknya dengan pengetahuan yang aku yakini juga gitu ya. Jadi ada satu paham gitu di Waldorf School yang dicetuskan oleh Rudolf Steiner. Waktu itu justru Rudolf Steiner bilang kalau bisa anak tuh di-delay membacanya sampai sekitar usia 7 tahun gitu. Jadi sebenarnya tepat ketika anak tuh tidak diperkenalkan dengan kegiatan membaca sampai usia segitu. Kenapa? Karena 0 sampai 7 tahun kegiatannya adalah main. Jadi main gitu. Karena ketika nanti dia bisa membaca itu udah ada kayak pikiran yang logis gitu. Jadi yang seharusnya memang ada di sekitar usia 7 tahun ke atas gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Ya, anakku bisa membaca dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang guru sekolah tuh suka. Tapi aku rasa sekarang banyak kok Pak sekolah-sekolah yang memang sudah. Anak lu mesti les tuh, belum bisa baca, nanti ketinggalan. Gitu, jadi aku merasa diperkenalkan nggak apa-apa gitu, tapi bukan diajarin sampai dia bisa membaca gitu. Jadi mungkin aku juga banyak memaparkan gitu ya, tapi itu sekedar photographic memory, jadi bukan untuk diajari membaca gitu. Ini jadi podcast tentang keluarga anak-anak. Iya. Salah gue anjing dong. Kan Pak Ahok nanyanya macam-macam nggak aku. Nah, tapi ini penting. Kenapa saya bilang ini penting? Saya kan bilang karir kan ditentukan banyak faktor. Orang tua, pasangan hidup, juga anak-anak loh. Setuju. Setuju nggak tuh? Setuju. Nah, saya pengen tanya, ini sebelum masuk ke bisnis ini. Sampai udah minum 3 kali loh aku. Ini sebelum masuk ke bisnis ini, tenang loh, air minumnya banyak. Dalam menghadapi ini semua gitu ya, ada karakter apa, prinsip apa yang harus dipunyai gitu loh. Ini semua tuh apa Pak? Kan nggak gampang kan, musik, situasi musik sekarang juga kan, masaran bisa masuk, tantangannya. Waktu nikah kan nggak semua orang bisa dapat suami yang dukung dari awal gitu loh. Yeah. Karena untung dia jadi penyanyi waktu pacaran kan. Iya. Wah, mungkin udah ngancam gitu. Lu kalau nggak mau jangan sama gua. Gimana? Ini masih ada prinsip gitu. Iya. Mungkin kalau aku bisa bilang sebenarnya prinsipnya adalah mau membuka diri untuk belajar kali ya Pak ya. Jadi saya berusaha untuk nggak rigid sama sekali gitu. Kalau Anda saya ada lagu semua murid semua guru. Ya itu benar salah satunya juga. Iya itu salah satunya juga. Tapi itu aku setuju banget bahwa kayak lagu semua murid semua guru, saya bisa jadi guru, tapi saya also murid gitu. Jadi dalam keseharian juga seperti itu. Saya jadi gurunya anak saya juga murid dari anak saya gitu. Saya bisa belajar dari bapak, tapi saya juga bisa ngajarin bapak gitu. Betul. Jadi makanya ini saya senang banget nih. Makanya kadang-kadang podcast ya, kita berteman jadi dapat ilmu baru tau gak? Ini kalimat saya suka banget. Iya. Saya mau pinjem kalimat ini. Thank you. Kalau dulu kan saya suka pakainya kasar gitu ya. Ini kan di kampung suka denger gitu. Kalau bodoh nurut, pinter ngajar. Udah bodoh kagak mau nurut, pinter kagak mau ngajar, kurang ngajar lu. Gitu ya Pak ya? Kan gitu dimarahin tuh gak? Nah sekarang aku ketemu kalimat itu yang halus. feudalisme banget ya. Aku punya halus sekarang nih. Pokoknya kita semua adalah murid, semua adalah guru. Iya, betul. Wah ini mesti catat nih. Ya. Itu quote dari Mbak Najila Shihab sebenarnya gitu. Jadi Mbak Najila Shihab yang punya gerakan semua murid semua guru, lalu aku diajak juga untuk masuk ke dalamnya mengkampanyekan itulah ke masyarakat. Nah, ini luar biasa loh. Betul. Nah terus masuk bisnis sedikit gitu ya. Ya banyak tentu, juga nggak apa-apa Pak. Nah saya mau tanya, sampai bisa mulai jadi karir bisnis. Itu jalannya gimana gitu? Kita hobi nyanyi, dapat. Terus gimana tuh? Mulai undangannya gimana? Atau kita nyari atau gimana gitu loh? Oh oke. Jadi yang denger ini paham nih. Ini konteksnya adalah bisnis di entertainment industry gitu ya. Hasilkan uang kan? Ya. Kamu hobi nyanyi banyak. Iya betul. Nah, gimana jadi duitnya itu loh? Kalau buat saya sebenarnya ini sebenarnya adalah salah satu, kalau konteksnya adalah musik sebenarnya saya merasa bahwa banyak sekali seniman yang kayaknya memang kayak nggak bisa disatuin sama cara berbisnis di musiknya gitu. Tapi banyak yang dikaruniai itu juga sebenarnya. Tapi once sudah mikirin bisnisnya, kadang-kadang aku tuh juga jadi nggak bisa berkesenian gitu. Jadi kalau dalam konteksnya adalah bernyanyi, sebenarnya
aku merasa kayak memang harus punya, jadi kita harus sudah tahu yang pertama niatnya kemana, goalnya apa, kemudian timnya yang harus solid gitu, dan kita harus punya kayak support system yang memang bisa untuk memapping itu gitu. Karena basically kalau aku sendiri nih, kalau ditanyanya ke aku, pasti pengennya berkarya terus gitu. Lalu manajemenku adalah ya udah bagaimana kita bisa cari cari pundi-pundi dari situ lah gitu, kira-kira seperti itu. Jadi selama ini aku dibantuinnya sama suamiku. Untuk itu gitu. Tapi itu sebenarnya setelah melalui perjalanan panjang di mana aku juga pernah. Tapi pacaran kan udah nyanyi kan Udah. Nah, dulunya juga aku tuh banyak kejeburnya sebenarnya, kejeblosnya gitu. Kayak ada aja yang kayak ditipu lah, terus dibohongin, terus ada yang ya banyak lah cerita-cerita sedihnya gitu. Ya? Ngalamin banyak banget. Tapi ya aku rasa dari situ justru banyak belajar, ditata lagi semuanya, manajemennya gitu, sampai akhirnya terus bisa berjalan dan berlari kayak sekarang gitu. Yang nata manajemennya berarti suami, pacar dong berarti. Iya. Wah, ini pelajaran penting juga. Jadi waktu kalian pengen berkarir, cari pacar pun udah bikin kriteria tuh. Enggak semuanya mesti kayak gitu. Makanya Pak tadi aku bilang support system, karena nggak semua orang juga yang kan nggak semua orang bisa seperti kayak pacaran terus akhirnya menikah terus jadi kerja bareng. Ada yang patungan beli rumah terus nggak jadi nikah loh. Nah itu dia. Tapi ada juga yang hati-hati nih. Support systemnya kan bisa berupa keluarga, bisa berupa teman, bisa berupa manajer dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau buatku sih ya memang di suamiku dan manajemenku gitu. Jadi mesti ada satu support system ya. Nah termasuk saya nih, saya juga masih. Ini support system berapa semuanya? Kita belajar nih. Ya kadang-kadang yang betul ya. Kita kan kayak aktornya, kita kan nggak mungkin ngurusin macam-macam kan. Iya. Yang bisa ada yang ngurusin, kita tinggal diundang ngomong nyanyi gitu ya. Karena aku rasa ya kalau seseorang nih kayak agak micromanage gitu, malahan kita tuh kayak jadi blunder sendiri gitu. Kan lebih baik karena kerjaan adalah penyanyi, ya udah lebih baik keluarin karya gitu. Ya ini sama juga. Saya podcast ini ada yang ngatur nih. Berarti ini kan karya Bapak kan ya, sebenarnya. Dia atur. Pokoknya dia jadi intinya kenapa podcast ini baik lagi, kita pengen apa yang saya kerjakan itu bisa bermanfaat, bisa diikutin. Ya, ya orang pengen tahu, kau pengen jadi politisi, gimana ya? Jadi nggak nuntut bayar minimum, ada model gitu loh. Ya. Nah jadi kita juga pengen, kenapa ngundang Andin? Jadi kalau anda mau jadi penyanyi yang bisa bertahan lama, ini ada role modelnya loh. Jadi ini bukan teori, bukan teori, karena memang berhasil. Anda suka nggak suka ini berhasil gitu. Iya. Insya Allah. 25 tahun itu nggak gampang. Iya. Apalagi situasi sekarang mesti bisa ikutin zaman kan. Itu harus banget Pak. Dan itu menurutku adalah mesti salah ada satu. Di Spotify apa di mana itu gitu. Adalah salah satu gampang. challenge yang terbesar dan cukup berat untukku yang zaman dulu kan kalau misalnya nyanyi mungkin outputnya masih kaset, rekamannya di pita, lama-lama CD, oke sekarang terus tiba-tiba nanti RBT gitu terus sekarang semuanya ada di cloud dan cara pemasarannya juga beda. Kalau dulu mungkin ada infotainment bla 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 gitu. Kalau sekarang semuanya kita harus bikin sendiri kayak teknik marketing dan lain-lainnya. YouTube-nya kan. Betul. Kalau album nyanyi tuh bisa diulang-ulang orang loh, jutaan loh. Iya makanya gitu. Ini sekarang aku juga dalam rangka promo buat ini buat kita memang betul. Karena bahagia di ujung jalan ini Anda wajib mendengarkan. Tadi ada di mana? Spotify? Ada di Spotify, YouTube ada di YouTube juga ada. Karena kemarin saya lihat komentarnya itu, waduh kita nggak sabar nih nungguin nih, kan tinggal beberapa menit gitu loh. Nah itu bagian dari pemasaran ya, yang menarik ya. Iya dong. Nah, ini penting. Nah ini juga saya mau tanya satu. Apa tuh Pak? Ya setelah berhasil kan tadi bilang juga kan, yang paling susah kan mempertahankan nilai atau warnanya gitu. Saya lihat lagunya kan mirip. Kan ada orang gitu loh. Saya pernah lihat penyanyi lama gitu ya. Wah kita ke Singapura seneng. Ini penyanyi lama idaman gua nih. Dari Hong Kong nih. Udah sampai. Kagak ngerti loh lagunya semua. Kenapa? Ternyata dia lagi berusaha mengubah ke arah pangsa pasar anak muda. Oke. Jadi warna musik semua berubah loh. Iya. Kita bingung-bingung.
Nah itu saya nggak tahu apa manajemennya yang mengatur. Karena dia pengen setelah umur 70, 60 dia masih dandan kayak anak muda. Oh gitu? Iya bisa diterima. Oke. Nah itu gimana tuh pandangannya kayak gitu? Ya sebenarnya itu kan adalah salah satu bagian dari marketing juga ya dan strategi sebenarnya. Jadi ya memang harus disesuaikan sih dengan siapa penontonnya, siapa pendengarnya pada saat itu gitu. Aku sendiri melakukan itu gitu. Jadi mungkin kayak setlist ketika nyanyi di festival akan berbeda ketika dengan setlist ketika nyanyi di gathering gitu misalnya. Ini kan berarti warna sesuai, tapi yang paling sama lirik untuk mengajarkan kebenaran, keadilan itu tetap dilakukan aku tetap percaya dari kecil aku tuh percaya bahwa lagu itu adalah doa gitu. Jadi apapun yang terlantun dari mulutku ketika itu aku ucapkan berulang-ulang maka itu akan menjadi doa. Itu kenapa aku juga nggak pernah bikin lagu yang kayaknya agak terlalu nyeleneh gitu topiknya, atau yang kayak patah hati lah apa gitu. Kalau patah hati nggak apa-apa karena aku semua orang pasti mengalami patah hati. Tapi ketika itu kontennya yang menurutku kayak yang udah gimana banget gitu ya, kayaknya aku menghindari. Aku nggak mau itu menjadi doa termasuk untuk aku gitu. Membangkitkan nasionalisme kan, kayak hatiku Indonesia gitu kan. Iya. Bapak kok tahu sih semuanya pada nggak ada skrip di situ ya. Tapi kok hafal ya, hebat deh. Gak kan dulu kan nggak, tapi warna lagunya juga iya stabil gitu loh, suaranya juga. Terima kasih banyak. Seneng deh Bapak dengerin. Tapi iya bahwa sayangnya saya nggak bisa nyanyi. Saya kan tetap bisa main piano. Iya, bahwa aku merasa penting untukku untuk memiliki sebuah value, sebuah nilai atau kayak hal-hal yang aku percaya dan aku bawa dalam keseharianku itu akan menentukan kedepannya siapa aku gitu. Jadi value-value itu akan tertuang di dalam lagu, di dalam kegiatan-kegiatan yang aku lakukan setiap hari. Dan itu pasti akan ke-reflect juga bagaimana cara parentingku ke anak atau cara aku berinteraksi dengan suamiku, dengan pendengar, dengan siapapun gitu. Aku merasa itu semua satu kesatuan. Kenapa judul lagunya Bahagia di Ujung Jalan? Emang udah mau selesai jalannya kan belum kan? Oh enggak, jadi itu sebenarnya masih cerita tuh. Supaya orang ngerti kan, saya yakin setiap lagu kan diresapi kan. Karena memang cerita dong lagu ini, biar yang lain denger dan mau. Jadi lagu ini sebenarnya kenapa Bahagia di Ujung Jalan? Sebenarnya lagunya tuh ceritanya adalah tentang perjalanan. Perjalanan ini kan kayak banyak sekali orang-orang yang kayak merasa perjalanannya tuh penuh dengan beban, terus sehingga dia tuh lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang ada di sekitarnya dia gitu. Makanya refnya tuh adalah lepaskan semua beban, nikmatilah perjalanan, nyalakan semua roda mimpi dan harapan, terus genggamlah semua angan, dunia lebih luas dari zona nyaman gitu. Karena aku yakin kayak banyak teman-teman di sini yang semuanya tuh sangat kayak terkungkung dalam kayak nyaman gitu ya? Ekspektasi dari society gitu. Jadi kayak mungkin ini ekspektasi terima, orang tua ya udah begitulah gitu. Iya, Tapi sebenarnya kalau kita mau ngelihat lebih luas, sebenarnya dunia tuh lebih luas dan lebih indah gitu. Jadi kalau sekarang lagi sedih nggak apa-apa, jalanin prosesnya karena bahagia ada kok di ujung jalan situ gitu. Kira-kira gitu ceritanya. Lagu ini tuh kolaborasi sama Lale Ilmanino dan Volkswagen Indonesia. Ini penting nih. Jadi setiap lagu diciptakan, dinyanyikan sebagai doa, juga sebagai menginspirasi. Ya menurutku yang penting pokoknya orang denger ini bisa punya impact. Ini juga mesti jadi pendengar harus pahamin juga. Kita udah usaha segala macam pun kita mesti percaya memang ada kekuatan di atas kita, orang bilang Tuhan yang memudahkan semua ya. Salah satu doa orang tua. Ya ini penting nih. Saya kebetulan kenal mamanya Andin nih. Saya kira memang orang sukses tuh memang salah satu doa mama ya. Aku sih merasa begitu banget ya. Orang juga bilang panjang umur pun itu orang bisa lanjut usia karena hormat sama orang tua loh. Aduh, insya Allah. Ini menarik hubungan kesuksesan dengan hormat. Salah satu kunci sukses saya juga percaya itu karena doa mama orang tua lah. Mama kita orang tua. Nah saya mau tanya, tadi kan edukasi kan. Saya sekarang bisa paham nih kenapa Andin membuat Yayasan Andin Aisyah Foundation.
Ya kan? Iya, betul, Nah itu Pak. bisa cerita dong. Yayasan ini Ya. karena hubungan dengan pendidikan nih. Kenapa bisa berdiri gitu ya? Ya dia bisa berdiri. Terus targetnya kan untuk anak-anak yang Iya. ya dia Iya. punya kesempatan sekolah. Betul. Nah, bisa cerita lebih iya. dikit itu. Boleh. Banyak, Mungkin boleh banyak nggak, yang Bapak? belum tahu juga. Ini buat promosi. Siapa iya. tahu ada yang mau dukung ya. Iya, terima kasih Pak. Jadi dari beberapa waktu lalu memang mendirikan Andin Aisyah Foundation. Sebenarnya kegiatan sosial yang kulakukan itu bukan semenjak berdirinya Andin Aisyah Foundation, tapi justru bertahun-tahun lamanya sebelum itu gitu. Jadi aku tuh dari kecil memang sering banget diajak mamaku untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. Sama kayak bapak, berusukan kerjaannya gitu. Jadi bukan... Mamanya memang super aktif. Dia memang untuk suka sosial. berusukan, Iya, jadi dari kecil... semua kegiatan dari boleh kecil tuh hadir. kayak, ya udah kita ini aja gitu, ini aja. Jadi jalan sendiri gitu. Jadi mungkin aku bisa inget ya, maksudnya tanpa banyak basa-basi, ya udah apa yang bisa dibantu, apa yang bisa ini gini gitu. Jadi kebiasaan seperti itu gitu. Jadi setiap tahun memang aku komit gitu ya untuk misalnya datang ke kampung pemulung atau ke panti jompo atau ke ini ke itu, pokoknya bantu apa yang bisa aku bantu. Dan tidak hanya itu, jadi misalnya kayak begitu ada bencana alam langsung fundraising, terus ada misalnya kayak pasien kanker yang membutuhkan bantuan, fundraising lagi. Jadi sering banget kemana-mana, di mana-mana fundraising gitu. Nah dari situ aku merasa kayak beberapa kali ada teman-teman donatur gitu ya yang nanya, bisa nggak sih Din kalau misalnya kita tuh melalui Andin aja gitu. Ya. Aku pikir oh ya ternyata selama ini apa yang aku lakukannya sebenarnya mereka udah percaya sama aku, tapi emang kayak kurang legit gitu jadinya. Akhirnya aku merasa ya udah deh kita coba untuk bismillah bikin sebuah foundation ini supaya memang ada wadahnya yang benar-benar legit sehingga melakukan berbagai kegiatan tuh jadi ada atapnya gitu. Nah, salah satu kegiatan dari Andin Aisyah Foundation ini sebenarnya kita fokusnya memang di people and planet. Nah, kalau yang di people itu memang salah satunya adalah sekolah anak percaya. Sekolah anak percaya ini sebenarnya lucu ceritanya. Ini sebenarnya asalnya tuh dari laguku, Pak. Jadi waktu itu aku pernah keluar lagu judulnya Percaya. Jadi lucunya lagu ini sebenarnya adalah lahir ketika aku sedang tidak percaya diri gitu. Jadi waktu itu kayak lagi Buat doa, buat meyakinkan ya. buat meyakinkan diri sendiri Psikologi gitu ya. sebenarnya. Jadi kayak lagi low self esteem banget, kayak ngerasa aduh kayaknya gue nggak bisa, nggak mampu gitu. Tapi semakin aku merasa ayo Andin bisa bangkit lagi gitu. Terus kayaknya gue nggak bisa, dan selalu jadi kayak ada pembicaraan di dalam otakku. Terus aku merasa mungkin banyak juga kali orang yang saat ini lagi setidak percaya aku gitu. Pasti. Mereka sepertinya mereka membutuhkan lagu ini. Jadi lagunya tuh bercerita bahwa dengan kamu percaya memang belum tentu besok tuh tiba-tiba akan matahari tiba-tiba bersinar terang dan kamu akan disambut dengan bahagia oleh dunia, belum tentu gitu. Banyak lagu-lagu yang terlalu positif dan orang merasa bahwa itu sangat fairy tale gitu. Jadi lagunya tuh kayak ya udah kalau besok masih gagal nggak apa-apa, besoknya kita usaha lagi. Kira-kira seperti itu gitu lagunya. Nah dari lagu itu kebetulan itu lagunya aku jual secara NFT. Nah di NFT itu aku dapat untung. Terus untungnya waktu itu aku membuat, aku bilang ke temanku yang punya kayak yayasan yang membuat sebuah sekolah untuk anak yang tidak mampu. Terus aku bilang aku mau bikin sekolah juga dari modal ini gitu. Nah modal ini adalah modal pertama untuk sekolah anak percaya. Nah sekolah anak percaya ini memang sengaja dibuat di kampung pemulung. Karena dari bertahun-tahun aku main ke kampung pemulung itu tuh aku merasa bahwa ada satu lingkaran yang rasanya tuh tidak pernah terputus dan tidak pernah ada solusinya gitu. Jadi seperti sulit sekali untuk orang mau keluar dari lingkaran tersebut gitu. Dan itu selalu highlightnya adalah kemiskinan yang berkaitan dengan pendidikan. Apakah ada kesempatannya? Mungkin banyak. Cuman yang belum tentu mereka mau ambil adalah kesempatan tersebut gitu. Kenapa? Karena mungkin dari kecil udah dikenalin kerja, udah dikenalin cari duit dari kecil gitu. Jadi buat apa aku pergi ke sekolah kalau aku udah bisa cari duit gitu. Nah itu yang akhirnya kita
bikin sekolahnya tuh sistemnya jemput bola gitu Pak. Jadi kita memang membuat sekolahnya di kampung pemulung gitu. Supaya hemat waktu mereka juga ya. Iya, jadi biasanya gini, apakah pemerintah punya sekolah gratis? Kan sekolah gratis kan sebenarnya, tapi yang nggak gratis kan seragamnya, transportnya, makan, terus waktunya untuk ke sana. betul. Nah itu sebenarnya yang kayak membuat mereka ambil nggak ya kesempatannya, udahlah mendingan nggak usah gitu. Nah ini seperti mempermudah mereka gitu ya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, maka sekolahnya diadakannya di sana seperti Jadi itu. yang penting bisa baca, hitung. Ya, mereka bisa ini kok bahasa. jadi ini kan juga Apa ikutin kurikulum juga? ngikutin kurikulum untuk sekolah non formal. Ikut ujian ujian juga juga, nanti ya? karena kan terdaftar di PKBM gitu. Oh, oke. Gitu. Berapa lokasi ada? Sekarang sudah ada 4 berapa titik kota ya? 4 titik di Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Ya saya pernah ketemu teman, tapi dia hanya ngajarin aja untuk bisa bahasa, bisa apa gitu. Iya, nah ini juga yang selalu aku merasa dari dulu bertahun-tahun kayak belusukan ke kampung pemulung biasanya. Yang ada di sana tuh hanya program-program kayak one time gitu loh Pak. Iya. Jadi yang kayak mungkin dari kampus Datang, mana betul, datang, betul. terus nanti per berapa bulan udah pergi lagi gitu, atau ngajarin kayak untuk buta huruf seperti itu. Guru-gurunya dari mana nih? Guru-gurunya semuanya Relawan juga? Semuanya nggak ada yang relawan, semuanya kita bayar. Guru betul ya? Guru betulan. Karena waktu awal-awal kita mencoba volunteer, tapi justru komitmennya yang jadi susah gitu. Jadi memang semuanya guru dibayar seperti seharusnya. SD, SMP sampai? Iya, jenjangnya itu SD, SMP, SMA gitu. Nah, walaupun sebenarnya namanya adalah Sekolah Anak Percaya, jadi anak tuh sebenarnya adalah singkatan dari Andin dan Nara Kreatif. Jadi Nara Kreatif ini adalah yayasan yang kami bekerja sama. Ininya tuh peserta didiknya tuh tidak hanya anak-anak Pak, jadi yang tua juga ya. Iya, jadi kalau misalnya setara SD itu dia bisa ikut ujian itu kan. Iya, kejar paket A tuh ada yang 37 tahun, ada yang 50 tahun gitu. Jadi mereka sendiri juga, aku merasa bahagia banget karena kemarin ini sempat ngelihat kayak ada ibu dan anaknya sama-sama ikutan kejar paket A. Jadi anaknya masih umur 7 tahun, ibunya udah 38 tahun. Jadi sama-sama ikut SD karena ibunya kan kepengen juga gitu bisa ngajarin anaknya ya pengen lah terempower gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini banyak sekali sih orang-orang yang ada singkatannya tuh anak. Tapi saya baca ini ya, berarti kan Sekolah Anak Percaya itu juga yang saya tangkap yang paling penting kan membangkitkan kepercayaan si murid, si anak. Betul, itu kan ya. Betul. Filosofi gitu mungkin ya. Karena kan yang paling bahaya kan orang udah nggak percaya. Kalau udah nggak percaya diri, udah bisa bunuh diri loh. Iya. Bisa gitu kan? Iya. Oh jadi tuh saya lihat namanya bagus banget ya, Sekolah Anak Percaya. Orang tuh harus dibuat yakin percaya. Saya bisa bahasanya positif gitu kan, kayak lagu tadi gitu loh, nyanyinya. Saya juga orang yang percaya ketika kalian merasa lagi down gitu ya, kalian harus bilang sama kalian bisa, dan saya bisa. Pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi. Nah itu perlu kita sampaikan gitu ya. Iya. Nah jadi saya setuju banget ya untuk yang denger ini. Nggak ada manusia yang nggak ada masalah. Betul. Ya nggak? Betul. Kalau yang nggak ada masalah itu namanya rest in peace. Ya dong, sama-sama. Aku juga selalu bilang bahwa yang namanya hidup itu tuh pasti kayak gini nih, nanti ada naik turun. Turun kenapa? Karena buat nanti naik, nanti turun lagi. Kan nggak mungkin hidup lurus aja, karena kalau lurus betul. Kalau saya ada lagi ilmu yang soal gini nih. Ini yang grafik kan? Iya. Kan naik turun kan? Iya betul. Nah saya bilang kalau naik turun langsung plus minus itu namanya tomat. Tobat kumat itu kan satu garis kan, itu tomat kan. Nah saya yakin yang dimaksud dari Andin itu adalah grafiknya naik turun, tapi makin kita nggak ngulang lagi dong yang lama gitu loh. Jadi kita makin naik turun. Kan dibohongin orang berkali-kali kan tambah pintar kan. Nah, jadi kita naik turunnya. Jangan penyanyi, politisi saya bisa dibohongin orang juga. Siapapun ya salah. Tapi minimal semangat untuk membuat orang percaya diri itu penting. Iya betul. Itu juga salah satu tujuan podcast itu.
Kita pengen sampaikan, kan orang suka bilang nggak mungkin lah jadi politisi yang jujur apa pasti nggak mungkin apa gitu loh. Aku merasa yakin pasti harusnya ada. Ini loh bisa loh. Yeah. Kita juga ngajarin orang juga jangan suka terima bare minimum kan. Yeah. Nah mesti naik. Jadi ini sampai di sini aku kira udah cukup paham nih yang denger nih. Anda punya hobi, orang tua memang dorong, nggak maksain, ya kan? Udah ketemu, ada orang lain, nah terus udah berhasil inget orang lain, nilainya sama. Iya. Nah saya pengen tanya, ini boleh minum dulu kalau susah jawab. Ini, kok pertanyaannya kayaknya agak sulit sesudah ini. Ini agak pribadi, personal. Serius? Ya, apa yang Anda lakukan? Dari tadi kayaknya pribadi semua ya. Ini apa yang lakukan dalam kesendirian itu? Kan kita manusia kan hadapin pasti ada stres, ada masalah, kesulitan. Terus atasin gimana? Maksud saya apa sembahyang, apa Anda bangun tengah malam? Nah itu aku kira yang dengar harus tahu nih. Apa Anda meditasi gitu kan? Itu mungkin harus cerita supaya orang lengkap yang dengar podcast ini. Mau jadi Andin tuh seperti apa, susah seperti apa, ngatasi seperti apa gitu. Aku, ini ceritanya bisa 2 jam sendiri sebenarnya. Oh ya? Tapi yang jelas gini, bahwa seorang aku itu juga, aku kan juga manusia. Jadi sama yang lain pasti ngalamin masalah. Mungkin kayak banyak sekali juga merasa nggak mampu, merasa gagal, merasa kayaknya nggak bisa achieve A, B, C, goal yang memang sudah aku set sendiri. Ditambah aku adalah seorang Virgo, jadi kayak ada pengaruh ya bintang-bintang gitu. Menurutku sih kayaknya kayak perfectionist banget gitu. Jadi kalau saya Cancer apa dong? Aku nggak ngerti. Cancer sama kayak ibuku sama suamiku. Suamiku juga Cancer. Terus suka jepit-jepit aja. Capit. Nah, tapi Cancer baik. Tapi kalau Virgo tuh perfectionist banget. Gitu Pak. Nah jadi udah gitu aku tuh kalau dibaca human design ya, human design aku tuh generator, manifesting generator. Jadi aku kerjaannya tuh kerja gitu. Jadi sulit buat istirahat gitu. Nah ini saya stop dulu ya. Ini buat dengar. Ini kata kunci penting. Dari tadi anak kenapa 7 tahun baru baca, itu hasil dari baca buku. Benar, ya kan? Ya. Karena baca buku bisa membuat karakter kita berubah juga kan, membentuk kita kan. Ya. Nah ini penting nih, membaca. Kalau malas baca sekarang ada audible book, denger. Di jalan saya jarang baca sekarang, saya denger. Denger buku. Yang pengarangnya yang nulis. Oke lanjut. Ya, tapi yang menurutku lebih penting lagi kalau untuk anak tuh adalah yang pertama dia memahami konteks. Nah itu. Jadi kita harus terlatih untuk tidak sekedar membaca tapi konteksnya paham kan. Kalau Bapak juga dengar audible book pasti bukan hanya sekedar kayak denger doang tapi pasti memahami kan apa yang bisa pause dulu. Nah, untuk seperti itu. Direnungkan. Nah, ya seperti itu. Oke, anyway. Jadi selain memang berserah diri kepada Tuhan, berdoa gitu ya. Aku sendiri itu memang meditasi. Aku journaling setiap hari. Wah. Jadi aku melakukan ini journaling. Ini penting ilmu ini. Jadi setiap pagi gitu ya? Tiap pagi. Jadi baru bangun tidur aku misalnya mimpi apa semalam aku tulis, aku merasakan apa aku tulis. Terus bahkan di tengah-tengah hari atau di malam hari ketika memang ada sesuatu yang come up dan aku merasa ini penting untuk aku highlight atau aku nggak enak nih perasaannya gitu ya. Hal pertama yang aku lakukan adalah nulis. Gitu, jadi aku tuangkan semua, mau itu bentuknya gambar, mau sampai itu sekarang ya. Sampai sekarang. Saya cuma waktu di tahanan doang kayak gitu. Nah, itu penting banget. Tapi nolong kan Pak. Maksudnya banget. Karena ketika kita ngomong ke orang kan pasti juga ada batasan-batasan tertentu ketika ngomong gitu. Tapi ketika kita journaling itu kan semua tuh tumpah dan itu tuh udah sekian persen bisa healing gitu. Gitu. Oke. Selain journaling, aku juga meditasi juga. Terus dalam 1 bulan itu aku 2 kali ke psikoterapis untuk check up semuanya lah gitu secara mental. Katanya pemain golf profesional juga ke psikoterapis. Aku sih termasuk pembalap formula. Gitu ya? Kan main berapa jam? Itu kan dengerin musik itu kan kalau goyang dikit nabrak. Berarti gitu? Ya ini menarik nih. Jadi kita tulisin. Saya percaya banget karena saya lakuin di dalam tahanan. Iya betul. Itu nolong banget tuh. Unek-unek, marah, kesel. Kalau kita marah ke orang kan
Iya, jadi mungkin Masalah, orangnya juga menerimanya beda gitu cuma kan. kalau di dalam tahanan kan nggak bisa marah ke orang juga. Itu makanya bagus journaling. Terus kan Pak? Ya, saya waktu keluar, saya mau coba nulis lagi gitu, Kayak udah beda gitu ya. susah. Pasti. Tapi saya masih nulis hasil meditasi saya. Saya tulis, tapi nggak sebanyak dulu. Iya. Nah dulu saya bisa 1 lembar, 1 lembar notebook, 1 lembar A3 dulu. Oke. Saya tulis full. Oke. Dan saya kasih ke psikolog. Mirip, tapi nggak tiap, ya sebulan 2 kali enggak. Habis selesai buku saya kasih ke psikolog. Makanya dia tulislah yang panggil saya BTP itu. Oke. Nah itu menarik. Iya. Jadi kita ke psikolog, dia lihat perjalanan kita gitu ya. Ini buat yang dengar podcast ini, saya kira semua orang harus punya waktu sendiri lakukan itu. Kadang-kadang pasangan kita, orang tua, anak belum tentu memahami. Dan waktu kita lagi stres pun bisa jadi salah paham. Betul. Nah ini solusi yang baik banget, baca, nulis. Kalau tulis orang baca kan jadi beda gitu kan. Betul. Ya. Aku merasa sih sebenarnya di dunia seperti sekarang ini mental health itu harus perhatian kita kepada mental health itu sudah harus sama besarnya dengan perhatian kita kepada physical health gitu. Karena memang kan ada bilang kan dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat sebetulnya. Iya, betul. Jangan dibalik, tubuh sehat ada jiwa yang sehat. Iya. Betul ya? Iya, betul. Jiwa masih sehat. Tubuh yang kuat ya. Orang harus percaya diri kan. Iya. Kan sekolah anak percaya nih. Terus juga saya lihat kita harus belajar banyak dari Andin. Dia selalu yakin memang ada doa orang tua yang membuat dia semua dimudahkan dari tadi. Amin. Ini dimudahkan. Dan dia juga percaya juga dalam meditasi, dalam sembahyang merasa kita percaya ada Tuhan yang menolong, dengerin keluh kesah gitu ya. Iya, betul. Ditulis. Nah ini penting. Kita pasti mau usaha apapun, Anda udah berhasil seperti apapun, apalagi yang belum berhasil baru pengen usaha nih, pasti hambatannya itu banyak. Ya. Nah solusinya tentu tulis itu menarik ya. Itu sangat menarik. Itu berapa besar ya bukunya Om Eda? Kalau aku A4. A4 ya? A4. 1 lembar pokoknya full. Emang bukunya kan sebendel gitu, jadi ya udah aku tulis. Pokoknya 1 hari selembar aja dah. Nggak juga Kadang-kadang nggak mesti selembar sih, kayak mau setengah lembar juga nggak apa, tapi kadang-kadang bisa 2-3 lembar gitu. Kadang-kadang kalau lagi marah-marah mungkin tulisannya gede-gede jadi bisa gitu. Jadi sangat dinamis lah menurutku juga. Kalau saya gitu. batasin 1 lembar dulu. Kenapa? Karena apa Pak? Kalau marah terlalu banyak 1 buku habis. Jadi saya batasin per lembar aja nih. Iya. Pokoknya udah. Tapi lucu ya. Saya pengalamannya lucu banget nih. Iya. Kita meditasi ya. Saya sudah berpikir mungkin pagi ini saya kayaknya nggak bisa dapat tulis apa-apa. Mungkin saya cuma tulis nggak dapat sesuatu. 1-2 kalimat. Ternyata waktu kita duduk meditasi tetap dapatnya penuh, nggak pernah kosong. Itu ajaibnya di situ tuh. Karena memang manusia urusannya banyak. Itu satu. Yang kedua sebenarnya aku tuh melatih ketika journaling yang bicara itu bukan otak logis kita gitu loh Pak, tapi kayak alam bawah sadar kita gitu, sehingga kadang-kadang kita, kadang-kadang kita merasa bahwa otak logis kita, gue nggak tahu apa yang mau dicurhatin, tapi begitu kita udah mulai menulis, ini unconscious kita yang bicara, udah nih tulisan kayak ngalir sendiri aja gitu apapun. Termasuk ciptakan lagu. Apa hati kan? Kita bisa lihat ya, kalau Andin nyanyi itu kenapa bisa enak? Karena saya pikir bukan unsur humannya, kayak tadi disampaikan. Kan manusia kalau bahasa Inggris kan bagus ya, human being. Kalau human kan menggunakan apa? Logika, ilmu, teknologi. Kalau being ini kan ada unsur raw, ada yang unconscious kita, nyambung nih. Iya. Dalam bentuk pencipta kita gitu loh. Iya. Ya kreator kan. Orang jadi kreatif kenapa? Karena nempel pada kreator. Sang pencipta kita. Creator. Nah ini penting buat teman-teman. Saya ada orang yang menganut percaya seperti itu. Bahwa kalau kita lagi meditasi, kita renung, curhat apapun, being kita kan manusia kan ada raw kan. Iya. Being kita yang melampaui akal pikiran kita sebagai human. Iya. Ini being yang berfungsi kan. Betul, ya. Nah ini menarik ini. Iya aku setuju banget sih, karena dalam keseharian sebenarnya kita banyak dikotak-kotakan sendiri oleh manusia gitu. Kan kita
di kotak-kotakan yang ini cuman bisa sampai segini, ini begini. Sudah seperti ada aturan-aturan yang mungkin tidak tertulis gitulah. Makanya gue nggak heran kamu dukung saya kampanye. Itu effort banget lagi hamil, ya ampun. Itu susah, hamil 8 bulan. Enggak, karena kita bisa nyambung. Kan ada satu kalimat gitu kan. Lu kalau mau lihat sifat orang, lihat temennya, lihat bergaulnya kan, ada ngomong gitu kan ya. Jadi kadang-kadang orang bisa ketemu kan memang being yang bicara gitu loh. Ada sama yang nyambung lah orang bilang ngomong. Kira-kira apa pesan buat yang dengar pengalaman hidup 25 tahun karir sampai hari ini masih segar bugar. Insya Allah. Ya saya kira kan jiwanya benar sehat. Ada sesuatu untuk memperbarui gitu dong. Dan Anda pasti akan lebih awet muda terus. Ini betul loh. Aku kira ini kayak anak 20-an loh. Aduh, terima kasih. Iya loh. Serius ini. Karena memang terima kasih, Anda darah terus memperbaharui ya. Nah, mungkin bisa share. Waduh, apa ya yang mau aku share? Yang pertama mungkin kalau konteksnya seperti apa yang tadi aku omongin sama Pak Ahok. Untuk teman-teman yang sekarang sedang berusaha mencapai sesuatu tapi mungkin masih dalam perjalanan dan dalam proses, pokoknya yakin aja, yang penting kita tuh punya sebuah nilai dan sebuah tujuan. Jadi tujuannya ingin menjadi orang yang seperti apa, atau di profesi kamu menjadi yang seperti apa gitu. Kalau udah punya tujuannya, lalu kita bisa memetakan kecil-kecil seperti apa hal-hal yang harus kita lakukan setiap hari gitu. Dan yang paling penting adalah berpegang pada nilai-nilai yang kamu punya. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan itu sangat-sangat penting. Di sini aku bisa bilang yang namanya kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Karena dari apa yang aku yakini ketika aku mempelajari ilmu psikoterapi lebih dalam gitu ya, ternyata you never have a problem outside, you have a problem inside gitu. Jadi kalau kita punya masalah-masalah yang harus kita selesaikan di luar, kita lihat dulu ke dalam diri kita sebelum kita menyelesaikan yang di luar. Apa yang bisa kita refleksikan, apa yang bisa kita perbaiki, ataukah sebenarnya masalah ini terjadi hanya karena trauma yang ke-trigger misalnya. Jadi kita boleh punya banyak sekali masalah gitu ya, tapi bagaimana kita merespon itu adalah yang paling esensial menurutku untuk dijalani. Jadi teman-teman semua, aku harap bisa menjaga kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa hidup damai di muka bumi ini. Nah, ini yang terakhir saya tanya nih. Nah, apa sih harapan Andin sama politisi atau pejabat-pejabat pemerintah? Aduh, aku nggak tahu lagi. Apa sih gitu loh? Aku sebenarnya nggak tahu kalau harapanku terhadap politisi atau pejabatnya. Tapi harapanku tuh justru kepada kayak satu kesatuan dari Indonesianya gitu ya. Karena aku kepengen semuanya tuh, tapi aku nggak tahu sih sebenarnya bisa atau enggak gitu ya. Semua mungkin kayak keadaan ekonomi membaik, keadaan sosialnya juga membaik, kemudian keadaan dari politiknya juga membaik gitu. Membaik dalam arti kayak ya semuanya nggak panas gitu rasanya. Kalau buat aku seperti itu. Jadi ini saya kira harapan semua orang ya. Karena kalau politik baik semua, pasti ekonomi juga akan baik. Pejabat yang baik, pasti orang juga, investor juga akan datang. Nah itu harapan kita seperti itu. Nah saya karena masih di politik, nah saya katakan minta masukan itu untuk kita coba perbaiki. Sama juga di bahan meditasi. Aku mungkin harapanku kepada semua pejabat politik, semoga mau memperhatikan mental health masing-masing. Jadi supaya semuanya juga ketika membuat sebuah keputusan atau ketika membuat sebuah langkah gitu ya, memang didasari dari sebuah niat yang baik dan dari sebuah akal yang sehat gitu kira-kira. Makanya tiap jadi pejabat mesti ada tes psikotes kan? Iya. Tes tuh. Dites. Betul. Cuma kamu nggak tahu tesnya hasilnya apa. Udah kita tutup aja. Sekarang aku yang nanya. Andin as Ahok. A3 juga ya. Oke. Aku mau tanya apa ya dari tadi? Kayak di jalan lagi mikir.
Aku punya 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Pak Ahok, kira-kira kalau Indonesia nggak ada Ahok jadinya apa? Jadinya gimana? Nggak ada Ahok. Jujur aja ya. Ada nggak ada Ahok, sebenarnya Indonesia akan baik-baik aja juga. Karena memang ada yang melihara kan. Tapi minimal, kata teman saya sih, bukan saya. Kalau kemarin nggak ada Ahok, orang nggak pernah ngerti ada pejabat yang berani buka transparan semua anggaran. Ada pejabat yang mau ngurusin orang datang. Jadi kita ini nabrak bare minimum tadi, tau gak? Jadi kalau mereka kalau nggak ada Ahok, dia bilang, kita nggak pernah tahu standar pejabat itu harus jadi pelayan. Tiap pagi nungguin orang, balasin WA. Pokoknya orang miskin semua diurusin. Nah itu yang orang selalu punya konsep, katanya itu nggak mungkin ada gubernur, ada pejabat yang mau terima orang terus balasin WA terus ngurusin orang, itu nggak ada. Itu pusing loh Pak, balesin WA satu-satu loh Pak. Ya jadi saya dulu memang kalau ada untuk pusing ya. Pulang, saya pikir ini soal passion. Kamu nyanyi gitu loh. Ada satu, ya ada nilai dari orang tua juga ya. Papa saya selalu bilang, kamu kok jadi orang kaya Hok, kamu terbatas bantu orang miskinnya. Tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu berkuasa nolong orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Orang nggak miskin juga butuh pertolongan kan, ada masalah kan. Kadang-kadang kita hidup, kita ada masalah nih dengan pemerintah atau dengan izin segala macam, bingung mau lapor siapa. Di rumah kamu jalanan jelek aja bingung, mau lapor siapa gitu loh. Nah makanya ketika kita datang, nah itu sih yang nanya yang pihak itu. Ada juga pihak yang nggak senang sama saya. Dia tanya, kalau mau tahu sifat jeleknya Ahok, tanya yang nggak senang sama dia. Terus dia ngomong gini, lu tau gak kenapa kita nggak suka sama lu? Gara-gara ada lu. Kenapa? Kalau nggak ada lu kan orang nggak tahu. Pejabat itu harus buktikan pembuktian terbalik, hartanya dari mana, sama pajak dia bayar. Mau pejabat jadi kaya raya, nggak perlu buktikan harta dari mana, nggak perlu bayar pajak. Sedangkan kita kan bayar pajak. Nah makanya lu gak boleh ada. Kalau lu ada nih jadi masalah, rusak standarnya. karena semua jadi itu sih mereka ngomong. Nah tapi yang paling pasti kalau gak ada saya, ya saya gak ada anak saya dong. Saya ada macam itu aja sih. Iya betul juga sih. Itu mah udah iya banget sebenarnya. Oke. Satu lagi pertanyaannya masih bisa kan? Satu lagi ya. Pertanyaannya susah amat. Satu lagi nggak? Satu lagi agak. Kasih contekan dulu mau tanya ya. Iya benar juga. Benar juga. Aku nggak disuruh ini soalnya. Gak Satu lagi pribadi pertanyaannya. Karena aku tuh belakangan ini lagi sangat mendalami ilmu psikoterapi ya. Jadi aku kepengen tahu apa kira-kira trauma yang pernah dialami oleh Pak Ahok, yang apakah itu sudah ke-resolve ataupun belum ke-resolve, yang sepertinya sedikit banyak membuat apa yang Pak Ahok jalankan sekarang tuh menjadi agak sulit gitu. Psikolog banget ini. Aku baru sembuh pas minggu lalu, aku cerita itu. Sembuh dari apa tuh? Yang total aku dapatin, kaget saya juga, seneng banget saya. Jadi waktu saya masuk di tahanan, teman saya ngomong, Hok, waktu dia kunjungan ke saya tuh nggak, lu percaya sama gua, waktu lu keluar pasti lu bawa trauma. Oh enggak, gue happy. Denial tuh ya, denial ya. Karena gue nggak merasa semua is oke. Kenapa mesti trauma? Ternyata baru saya tahu waktu saya naik pesawat dari Bali menuju Korea, tengah malam jam 1 dari Bali nih, kebangun jam 4 apa gitu, kaget saya lihat terkurung gitu loh. Di dalam pesawat itu kecil. Langsung gak terima waktu belum sampai. Kenapa? Saya waktu dalam tahanan itu, saya merasa saya sudah keluar hari itu. Terus dia bilang gak boleh keluar, salah ngitung, saya ditunda 1 hari. Padahal saya udah pack barang. Hanya berapa jam, itu saya gak bisa terima tuh nunggu. Ternyata langsung kena loh. Nah waktu saya lihat pesawat masih lama, saya mau panggil pramugari, aku mau keluar.
Jadi kayak kita ditahan nggak boleh keluar tuh nggak. Padahal barang udah di-pack ini. Jadi rasa itunya tuh. Rasa tuh nggak bisa terima. Tunggu berapa jam pun nggak bisa terima. Mau minta keluar saya. Gila kan. Udah kayak orang panik attack. Panik attack. Panik attack. Istri saya ikut. Tenang. Gak bisa karena memang gak terima nih. Mau panggil pramugari, buka pintu. Kau mau loncat pokoknya. Kalau ada parasut gak pernah loncat, mungkin gua mau loncat ini. Terus masuk ke toilet cuci muka. Aduh, itu stresnya setengah mati. Mau doa apapun gak bisa karena masih inget. Gak terima kan. Nah itu rupanya itu saya kebawa. Kalau yang dulu di dalam saya pernah ngalamin udah saya selesai. 14 hari kayak serangan jantung. Dan saya benci, marah. Di situ saya udah selesai di dalam tahanan. Saya bersyukur banget di dalam tahanan itu. Karena kita punya waktu nulis, meditasi. Hasil meditasi saya tuliskan lagi di A3 tuh. Saya tulisin, itu menarik banget. Saya baru tahu kenapa gitu, saya marah. Ya sekarang saya belajar satu hal. Kalau kita lagi benci sama orang yang jahat sama kita harus transcend di atas dia. Kalau kita benci sama dia juga, kita dikerjain gitu kan. Kita nggak beda sama dia gitu loh. Jadi kita mesti berusaha naik. Jadi ibaratnya kayak raw kita, being kita nih, jangan human. Nah itu udah selesai di dalam dah. Saya tulis di buku. Nah yang paling menarik di pesawat. Saya sampai ke Seoul, ganti pesawat ke Jeju Island. Karena siang, saya berusaha atasin. Karena dari awal naik kan kayak gelap kan. Kalau ini kan begitu bangun kan kayak dikurung. Saya atasin, turun. Wah happy turun. Terus dari Jeju saya terbang ke Busan. Waktu itu saya keliling Korea lah, ke Busan. Terbang, kan masih sore kan. Oh sama, saya bisa atasi itu. Oke. Sampai waktu itu Jumat malam. Kebetulan hotelnya itu dekat di tepi teluk gitu ya. Pakai tol, Jumat macetnya minta ampun di jembatan tol itu. Gak gerak. Aku mau buka pintu turun tuh, jalan itu dingin. Oh iya. Ini gila banget kan. Istri saya narik saya, sopirnya perempuan lagi. Ini tahun berapa Pak? Pas keluar 2019. Oke, iya. Jadi ini benar-benar kayak seminggu setelah itu. Sorry, jadi agak panjang cerita. Ini tanya begitu. Terus? Waduh, mau turun, bayangin mau buka pintu. Istri saya sampai bilang jangan macet nggak, gue mau jalan, gue nggak tahan di dalam mobil ini. Nggak gerak. Wah terus atasin tahan. Wah setengah mati sengsara deh. Nah ini aja cerita lucunya. Saya dari Tokyo ke Sydney. Itu masih di tahun yang sama? Ya, saya keliling ini. Waduh, masih 4 jam ini. Ke toilet cuci muka, datang lagi nih. Lagi cuci muka tuh saya dengar prepare for landing. Hah? Kok mau landing? Aku balik, tanya pramugarinya, apa benar mau landing? Iya, dia bilang. Waduh, kok bingung, kok bisa gitu cepat? Baru lupa jam tangan saya kan Sydney lebih cepat 2 jam. Iya. Kita jam tangan belum berubah kan. Iya. Itu rasa senang tuh kayak dapat remisi 2 bulan. Senangnya. Nah terus sampai sana nih, itu bisa datang tuh. Saya takut banget ke Amerika. Apalagi naik pesawat yang 18 jam. Saya takut saya nggak tahan 18 jam. Saya kasih minta transit aja deh. Nah terus saya mulai atasin nih. Mulai berhasil. Lama-lama saya bisa naik 18 jam, saya oke. Berhasil nih. Saya pikir saya udah sembuh nih. Ini bahaya banget loh. Kita punya psikolog mental ini bahaya banget. Udah sembuh nih. Kemarin saya ke China. Itu baca batal penerbangan ke kota selanjutnya. Oh ya? Gila. Terus ini apa-apa nih? Kagak ada makanan nih. Mulai datang tuh dikit tuh. Panik tuh. Nunggu mulai datang nih. Kata nggak jelas nih. Ini gimana nih? Bukan soal nggak bisa jalan-jalannya nih. Iya. Dikasih bisa diatasin. Jam 7. Wah udah tenang. Ada teman saya juga kejadian nih, ditahan lama nih. Ya udah, naik jam 7 udah happy dong. Penerbangan 2 jam setengah nih. Happy. Itu masuk, udah di landasan pacu nih. Hujan gede.
mohon maaf karena cuaca penerbangan nggak bisa dilakukan. Di cancel tuh. Oh tenang, nanti kan pasti balik ke runway, balik ke Iya. kalau di Indonesia gitu dong. Iya. Saya tanya pramugarinya, oh setengah jam saja. Setengah Ternyata jam. nggak ada Di nih. dalam pesawat katanya setengah jam saja. Datang tuh. Datang gak nih? Ternyata apa tuh Pak? Nggak terima, dikurung. Jadi diterima nggak terima bahwa dikurung dan tidak pasti, betul ya? Dikurung. Jadi ini satu pesawat gitu panjang, kayak saya dihimpit, kayak di penjara gitu loh, nggak enak. Waduh, setengah jam tahan, nonton film lagi, nonton, tahan. Setengah jam nggak gerak lagi nih, hanya mungkin 1 jam. Kau itu balik dong, tapi kalau balik kan tenang, kau bisa jalan makan gitu loh. Enggak, stay di pesawat. Datang tuh. Akhirnya saya belajar meditasi. Meditasi yang dibantu, bukan mengosongkan diri meditasi saya. Guided gitu ya? Saya punya buku. Saya Kristen tuh ada buku yang saya suka banget di tahanan, saya baca buku dia. Makanya saya kasih nama anak saya itu Sarah. Itu pengarang itu Sarayang. Jesus Calling tiap hari ada 1 lembar. Kayak mandu saya nih. Saya sambil duduk, saya jadi ngomong sama Tuhan tuh Pak. Jadi saya lupa, saya terkurung. Saya seolah-olah depan saya ini ada pencipta saya diskusi gitu loh. Dan saya nggak tahu itu pesawat baru terbang jam 10, gila nggak? Dari jam? 7. Oh ya, Begitu ternyata 3 jam bukan setengah jam. Ngomong, kita kaget tuh, lu bisa meditasi sampai 3 jam. Saya juga kaget-kaget. Ternyata memang kuncinya di meditasi itu kita ngomong, bukan ngosongkan diri. Saya lupakan yang itu, saya ngomong. Jadi saya curhat, ngomong apa gitu ya. Nah saya tahu saya nggak sadar 3 jam. Terbang sampai tengah malam, ya udah happy, saya bisa atasin. Waktu besok-besoknya cerita, lu tahu nggak, lu tuh 3 jam loh. Hah? Jadi kita di dalam pesawat dikurung sampai jam 10. Wow. Diem. Nah jadi saya senang banget. Saya betul-betul sembuh kemarin nih. Mulai meditasi. Meditasi atasin. Oh ini enggak bisa lewat. Nah saya kemarin suara saya ini betul-betul total habis. Saya pikir saya baik ngomong loud. Enggak, saya ke dokter. Minggu lalu, 2 minggu lah saya ke dokter. Dokter bilang gini, Bapak asam lambungnya naik, neken. Oke, berarti ada stres tuh. Terus saya bilang saya nggak tahu asam lambung. Dia bilang Bapak stres. Terus saya bilang stres apa ya? Akhirnya saya tahu, saya mulai sadar stres apa. Waktu dalam tahanan saya bisa atasin stres itu karena saya tahu tanggal berapa saya keluar. Iya. Malah bisa lebih cepat karena ada remisi. Ada remisi. Cuma gara-gara diperpanjang saya nggak bisa nunggu, udah ngepak barang kan. Udah bisa saya selesai. Nah sekarang jujur aja nih, ini bukan nyinggung siapa-siapa ya, ini disclaimer ya. Di politik dan ekonomi di Indonesia saat ini tidak jelas kapan berakhir, termasuk situasi dunia. Ternyata itu yang membuat saya stres. Saya tiap kali bangun, saya bingung gitu loh. Ini kapan selesai gitu loh. Pulih. Kapan luar negeri persaingan Amerika China ini, apakah terjadi perang dunia ketiga? Ya semua serba jadi pasti semua ya. jadi di dalam tahanan malah lebih pasti daripada saat ini. Karena itu menyebabkan ketidakpastian itu berarti jadi sekarang yang saya, membuat akhirnya jadi relapse lagi. Lalu saya mengatasi apa tau gak? Persis kayak lagu Percaya tadi itu. Apa tuh? Jadi saya setiap pagi saya ulang-ulang kalimat yang saya afirmasi hafal. Ya, Pak, ya? On this journey, on my journey, God will save and protect me. God will will lead and direct my step. God will fight for me. Aku ulang-ulang gitu loh. God will make a way for me. God will answer my prayer. God give me wisdom and understanding. God will fill me with hope. God will strengthen me with power. Terus God
bless me with good thing and Amin. make me be faithful to the end. Iya. Jadi saya yakin Sangat setuju. kalimat diulang-ulang ya. Makanya ini cara kita ngatasin. Saya stres ternyata. Situasi nggak jelas ini. Terus saya mau kerja apa gimana, terus mau gimana, nah, kayak gitu lah. Iya. Ada overthinkingnya banyak lah ya Pak ya. Nah jadi itu, nih sorry nih, aku hari ini podcast gak ada mau cerita itu, ditanya saya kira Nggak perlu apa-apa, ya. itu membuktikan Pak Ahok juga masih manusia juga, yang semua Emang sama-sama. aku robot AI. Enggak kan, kadang-kadang orang rasanya wah Pak Ahok gitu. Jadi kita bukan AI nih berdua. Thank you Pak jawabannya. Thank you so much. Ini Banyak banget belajar. ya kita betul-betul semua murid, semua guru. Ya. Jadi mulai hari ini saya tidak akan lagi pakai kalimat yang bodoh nurut pinter ngajar. Tapi kita semua murid, semua guru. Semoga podcast kali ini kita bisa belajar banyak ya. Iya insya Allah. Mau sampaikan sesuatu lagi? Oh jangan lupa, nanti aku tahun ini akan bikin konser 25 tahun berkarya. Nah nanti kasih tahu kita tanggalnya dong. Iya Kita dong. usahakan. Insya Allah di bulan November nanti. Jadi Dan akan jadi ada di kalau social pas, media kok. minimal kita harus beli tiket untuk dukung. Yeay. Tidak boleh undangan, harus beli tiket. Terima Bagian kasih, dari Pak. dukung. Terima kasih. Lagi diajak teman-teman untuk datang. Terima kasih semua. Thank you Bye. so much. Bye. Sampai jumpa lagi.